Halo Tribuners, event sepak bola terbesar sudah ada di depan mata. Nah, kali ini Qatar siap menjadi tuan rumah dalam gelaran Piala Dunia 2022. Tribuners, kali ini kita akan mengulas tuntas tim dalam setiap grup yang akan bertanding di Piala Dunia 2022 bersama narasumber kita hari ini, Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo, selamat sore Vicky. Sore, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik terus. Alhamdulillah. Bung Gilbert, ini kalau melihat grup H ini kan ada Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan nih. Menurut Bung Gilbert nih gimana nih perjalanan tim dalam setiap grup nih ke putaran final Piala Dunia 2022? Ya Vicky, grup H ini adalah grup yang cukup menarik ya, meskipun tidak ada tim-tim yang menonjol ataupun tim-tim yang cukup lemah, tapi grup H ini hampir memiliki empat tim yang bermain hampir memiliki kekuatan yang seimbang. Untuk perjalanan mereka road to Piala Dunia 2022 Qatar ini, Portugal sendiri berhasil lolos ke Piala Dunia setelah melalui playoff, di mana sebelumnya dia meningkati peringkat kedua grup A kualifikasi zona Eropa. Di pertandingan pertama mereka menang melawan Azerbaijan, imbang melawan Serbia 2-2, menang 3-1 melawan Luxembourg, menang 2-1 melawan Irlandia, menang 3-0 dengan Azerbaijan, menang 5-0 dengan Luxembourg, imbang 0-0 dengan Irlandia, dan kalah 1-2 dari Serbia. Hasil berada di peringkat 2 ini harus terpaksa membuat Portugal harus mengikuti babak playoff untuk dapat lolos secara langsung ke Piala Dunia Qatar 2022 ini. Di mana playoff mereka berhasil menang di semifinal melawan Turki 3-1. Dan ada satu pertandingan saat playoff Portugal ini, di mana Portugal ada bayangan akan bertemu di Italia di partai final playoff, karena memang saat itu Italia melawan Makedonia Utara. Namun mengejutkan, Makedonia Utara justru yang keluar menjadi pemenang melawan Italia, dan akhirnya Portugal bisa bernapas lega, bisa menghadapi Makedonia Utara di babak final playoff dan berhasil menang 2-0. Uruguay sendiri, kemudian tim selanjutnya ada Uruguay, peringkat 3 kualifikasi zona CONMEBOL atau Amerika Selatan. Di Uruguay ini perjalanannya cukup panjang. Mereka bahkan sampai sempat ganti pelatih di pertengahan babak kualifikasi Piala Dunia ini. Meski di awal-awal Uruguay ini sempat ngegas ya pertandingan, bisa imbang lawan Peru, menang 4-2 melawan Bolivia, menang 1-0 lawan Ekuador, imbang 0-0 melawan Kolombia. Namun terdapat 4 pertandingan beruntun, yaitu mengalami kekalahan, kalah dari Argentina 3-0, kalah dari Brazil 4-1, kalah dari Argentina 1-0, dan paling mengerikan kalah dari tim ya yang bisa dibilang tidak cukup kuat, yaitu Bolivia 3-0. Saat itu Uruguay meningkati peringkat 9 dari zona CONMEBOL, yang mana akhirnya federasi dari Uruguay sendiri mengambil sikap mengganti pelatih Oscar Tabares yang sudah menukangi Uruguay selama 15 tahun lamanya, dan diganti dengan Diego Alonso per November 2021 kemarin, saat masih berada di posisi ke-7 dengan 16 poin. Dan analisis pergantian pelatih itu cukup membanggakan ya, di mana 4 pertandingan selanjutnya Uruguay berhasil menyapu bersih dengan kemenangan, yaitu menang 1-0 melawan Paraguay, menang 4-1 melawan Venezuela, menang 1-0 melawan Peru, dan menang 2-0 melawan Chili. Dan Uruguay di peringkat 3 ini berhasil duduk di peringkat 3 di bawah dari Brazil dengan 45 poin dan juga Argentina dengan 39 poin. Sementara Uruguay sendiri menempati posisi 3 dengan 28 poin. Begitu Vicky. Oke, Bung Gilbert gimana nih? Kira-kira pertandingan mana nih yang memiliki tensi dan gengsi dengan intensitas tinggi nih, Bung Gilbert? Pastinya kalau berbicara tensi pertandingan, ada beberapa match yang menarik. 4 tim ini pasti akan saling berhadapan satu sama lain dengan satu pertandingan, tidak ada partai kedua ataupun rematch ya. Tapi di pertandingan kedua ini, di pertandingan ini pasti gengsi tingginya akan berada pada Uruguay melawan Ghana, di mana Uruguay melawan Ghana ini merupakan ulangan dari partai perempat final Piala Dunia 2010, di mana saat itu sudah 1-1, gol dari Sulaiman Tari dan juga Diego Forlan, berakhir imbang sampai 90 menit pertama, dan kemudian ada masuk perpanjangan waktu, ada insiden di mana gol dari Dominic Adie sundulannya saat melakukan set pojok ditangkis oleh Luis Suarez menggunakan tangan, dan terjadi handsball. Di situ yang harusnya 99,99% gol harus diulang lagi melalui sepakan penalti ya. Dan saat itu Luis Suarez langsung kartu merah, dan sepakan penalti dari Ghana sendiri diambil oleh Asamoah Gyan. Namun sayangnya Asamoah Gyan gagal mengeksekusi penalti itu dan membentur tiang gawang. Luis Suarez sendiri yang sudah menangis masuk ruang ganti, akhirnya kembali lagi ke lapangan mengetahui Ghana gagal mencetak gol, dan pertandingan harus dilanjutkan sampai akhir babak extra time, dan di babak adu penalti Ghana harus mengakui keunggulan dari Uruguay
dengan skor 2-4 atau kalah 4-2 dari Uruguay. Selanjutnya untuk match lainnya ada match dari Portugal dan juga Korea. Portugal dan Korea ini pastinya cukup seru ya, di mana Portugal dan Korea ini sendiri ada beberapa tim Inggris yang bermain sana bersamaan. Di Portugal itu ada pastinya mega bintang Cristiano Ronaldo, kemudian ada back dari Manchester City dan back sayap dari Manchester City ada Ruben Dias dan juga Joao Cancelo. Kemudian ada winger dari Manchester City juga Bernardo Silva dan juga ada Bruno Fernandes yang saat ini masih cemerlang di Manchester United bersama Cristiano Ronaldo. Di sana ada beberapa pemain yang sudah hafal satu sama lain. Sudah mulai memiliki ritme dan permainan yang baik. Namun Son sendiri di Spurs, di Tottenham kita tahu sedang meroket permainannya. Beberapa gol kemarin berhasil dicetak dari Son, termasuk berjaya juga di Liga Champions meskipun kemarin golnya dianulir. Tapi traffic yang terus menaik dari Son ini perlu diwaspadi oleh back-back atau permainan dari pemain-pemain dari Portugal. Namun demikian Son juga tidak boleh lengah karena memang beberapa pemain di Portugal ini sudah sering berhadapan dengan Son. Bisa dibilang sudah memiliki beberapa kehafalan dengan gaya bermain Son, lalu juga intrik atau shoot-shootan dari Son. Jadi bisa lebih diantisipasi. Dan harus diketahui terakhir mereka bertemu di 2002 pada Piala Dunia di Korea sendiri, di mana Portugal kalah 1-0. Itu pertandingan pertama Portugal di Piala Dunia, kalah 1-0 dengan dari gol Park Ji-sung. Bisa jadi ini jadi momen balas dendam dari kedua tim, mau dari Portugal ke Korea ataupun dari Ghana ke Uruguay, mengingat kekalahan mereka yang dapat di terakhir cukup menyakitkan, begitu Vicky. Nah Bung Gilbert, mana nih tim yang akan menjadi kuda hitam gitu, yang memberi perlawanan kuat nih? Mana nih kira-kira Bung Gilbert? Kalau kuda hitam hampir dibilang sama ya, karena memang Korea sendiri berada di peringkat 28, lalu di Portugal itu peringkat 8, Ghana paling bawah, kalau Uruguay itu peringkat 14, kalau Ghana itu 30-an. Dan itu 61, Ghana itu peringkat 61. Meskipun demikian, Ghana itu tidak bisa disingkirkan begitu saja, meskipun Portugal, Uruguay, Korsel itu masih saling berdekatan peringkat FIFA-nya, tapi Ghana di bawah. Tapi harus diingat karena Ghana sendiri tren permainannya sedang menaik. Kemarin mereka bisa lolos ke Piala Dunia meskipun harus melalui babak playoff ya, karena mereka di babak penyisihan grup itu harus memiliki poin sama dengan Afrika Selatan. Namun demikian berkat intensitas gol, Ghana berhasil lolos dan melawan Nigeria di babak playoff seperti Portugal tadi melalui babak playoff. Namun di kandang Ghana 0-0, di kandang Nigeria 1-1, bisa unggul efektivitas gol, Ghana berhak lolos. Dan ini perlu diperhatikan karena memang Ghana sendiri punya beberapa pemain yang bermain di liga-liga top Eropa seperti ada Thomas Partey, itu kita tahu di Arsenal itu sangat-sangat lagi naik. Arsenal sekarang lagi di atas angin, peringkat 1 dan menang terus meskipun mudah-mudahan jangan habis bensin Arsenal. Lalu ada Jordan Ayew, ada di Crystal Palace, ada Andre Ayew, kapten Ghana dari beberapa tahun terakhir edisi Piala Dunia, dan terakhir itu ada pemain dari Ajax Amsterdam yang sangat-sangat lagi juga menanjak performanya, yaitu ada Muhammad Kudus. Keikutsertaan Piala Dunia Ghana sendiri dalam Piala Dunia ini 4 kalinya. Mereka sempat absen kemarin di 2018 Rusia dan ini baru bisa lolos lagi. Pertama kali di 2006 itu dia per Piala Dunia selanjutnya mereka dikalahkan Uruguay. Tapi Ghana ini tidak bisa dibilang remeh ya. Meskipun beberapa pertandingan terakhir baik itu melalui pertandingan resmi FIFA ataupun uji coba, Ghana pernah kalah. Namun di terakhir melawan Uruguay sendiri, Ghana bisa memberikan perlawanan sengit melalui pemain-pemainnya, yang mana pemainnya ini juga punya pengalaman bermain di Eropa dan punya skill-skill yang cukup tinggi. Mungkin dibilang kuda hitam itu Ghana bisa dibilang. Oke. Nah Bung Gilbert, kalau kita bicara pemain nih, mana nih pemain yang akan jadi sosok pembeda gitu dalam grup nih, Bung Gilbert? Pastinya sosok pembeda, ya mau dibilang bagaimanapun tetap sosok mega bintang Cristiano Ronaldo. Iya. Cristiano Ronaldo sekarang usianya 37 tahun. Itu udah bukan usia yang matang ataupun muda bagi para pemain bola. Banyak yang menyebut, media-media dari luar negeri juga mengatakan bahwasanya ini merupakan gelaran terakhir Piala Dunia dari Cristiano Ronaldo di usia ke-37 tahun. Karena Piala Dunia sendiri 4 tahun sekali. Kalau masih main di edisi berikutnya 41. 40 lebih, meskipun Ronaldo dikenal dengan pekerja keras tapi itu skill nggak bisa dibilang bohong. Bisa dilihat kita di MU musim ini, Ronaldo sering dikasih kesempatan tapi
belum menemukan permainan terbaiknya. Dan mungkin kegigihan-kegigihan ini yang ingin dicapai oleh para teman-teman dari Ronaldo sendiri di timnas Portugal. Mereka pasti akan berjuang keras. Melihat playoff perjuangan kemarin kualifikasi itu sangat keras perjuangannya. Jadi mereka sangat-sangat tidak ingin membuang kesempatan ini untuk meraih hasil kesuksesan, di mana di Euro sendiri terakhir Ronaldo bisa mengangkat Piala Eropa, dan cita-cita Ronaldo pasti ingin mengangkat Piala Dunia meskipun masih ada Argentina dan juga Messi, tapi sosok pembeda bisa diberikan Ronaldo bagi Portugal di musim ini yang belum terlalu meningkat. Bisa jadi di Piala Dunia nanti dia sedang mengisi tenaga ya, mungkin saja di Piala Dunia untuk tampil lebih fit lagi, begitu Vicky. Oke, Bung Gilbert, kira-kira nih siapa nih tim favoritnya nih di grup H yang akan melaju ke babak 16 besar nih Piala Dunia? Kalau dibilang ada dua grup, ada dua tim dari setiap grup yang akan maju ke babak 16 besar, di mana ada 8 tim, satu timnya dua-dua yang akan masuk peringkat 1 dan peringkat 2 yang akan masuk ke babak 16 besar selanjutnya atau per-8 final. Bisa dibilang Portugal sudah hampir pasti dari statistik pertemuan ataupun Portugal sendiri pernah menang 2-1 ya bersama Ghana dan juga Korea Selatan meskipun terakhir. Tapi dengan demikian Portugal bisa unggul dari ranking FIFA, di mana saat ini Portugal ranking 9 FIFA. Dan ada beberapa pemain kunci yang sedang menanjak juga, ada Diogo Jota, ada Darwin Núñez dari Liverpool, ada juga beberapa pemainnya dari Liverpool. Dan ini bisa dibilang karena memang keikutsertaan Portugal udah 8 kali ya dengan musim ini. Bisa dibilang ini juga akan menjadi pertaruhan Ronaldo di akhir masa karirnya, seperti itu. Kalau yang justru yang lebih menarik dibicarakan itu peringkat 2 yang akan mendampingi Portugal lolos. Ada Ghana, Uruguay dan juga Korea Selatan. Namun demikian, meskipun Ghana masih dibilang kuda hitam, tapi kans untuk lolos ke babak selanjutnya itu masih lebih besar dari Uruguay dan juga Korea Selatan. Tapi dari pertemuan sebelumnya, head to head sebelumnya, Uruguay ini kita bisa tahu punya sejarah. Piala Dunia pertama itu berada di Uruguay pada tahun 1930, lalu juara 1950, itu juara ngalahin Brazil. Punya prestasi sebelumnya atau punya background, punya sejarah. Pasti Uruguay ingin mempertahankan hal tersebut meskipun nama-nama beken juga sudah termasuk usia-usia tua ya, mulai dari Luis Suarez, Edinson Cavani, lalu ada Fernando Muslera, kiper dari Uruguay sendiri, ada Rodrigo Bentancur yang saat ini lagi berjaya juga di Liga Inggris, dan juga ada Darwin Núñez. Ada juga pemain Portugal lainnya pemain Uruguay lainnya yang cukup menanjak, itu Diego Godin, sang kapten sendiri yang memberi semangat. Dia udah senior, udah banyak capsnya dengan Uruguay dan bisa memberi semangat, membangkitkan semangat tim. Pastinya ini sendiri tidak ingin dihilangkan oleh Uruguay. Sementara Korea dengan tren sebelumnya ada beberapa dari Asia sendiri ada beberapa babak untuk mencapai Piala Dunia. Pertama, kedua dan ketiga. Korea itu hampir pasti dibilang mulus perjalanannya. Dia hanya terakhir kali kalah Korea sendiri saat melawan Uni Emirat Arab UAE di grup A zona Asia. Itu hanya sekali. Sebelumnya imbang menang. Tren positif ini harus pasti dijaga, pastinya yang dijaga oleh para pemain yang terus memberikan sejarah terbaru, karena terakhir kan Korea sendiri berjaya itu 2002 ya, waktu bermain di kandangnya mereka, di negara mereka, meskipun beberapa ya ada coreng-coreng saat itu. Pertandingan-pertandingan yang cukup banyak dibicarakan masyarakat tentang skandal-skandal dalam sepak bola. Tapi pastinya Korea sendiri, skuad Korea akan menghapus sejarah itu dengan tren yang cukup bagus sekarang, di mana Korea sendiri kaptennya dipimpin oleh Son Heung-min. Ada juga pemain-pemain dari Kim Yong-gun yang pemain paling senior, memiliki lebih dari 100 caps bersama Korea Selatan. Lalu ada Kim Min-jae yang lagi bersinar bersama Napoli. Kita tahu Napoli belum pernah kalah sampai saat ini. Tim Eropa yang belum pernah mengalami kekalahan itu Napoli. Lalu juga ada Hwang Hee-chan, pemain dari Wolverhampton Wanderers yang juga tengah bersinar. Pastinya
kekalahan bersama melawan Jerman di 2002 lalu akan dimanfaatkan Korea Selatan di Piala Dunia edisi tahun ini. Meskipun agak keunggulannya itu agak dari jam pertandingan ya. Kita tahu selama ini kalau Piala Dunia mainnya di Indonesia selalu malam dan ke subuh. Tapi di Qatar ini sepertinya akan ada pemain Korea lebih cepat menyesuaikan kondisi cuaca, kondisi lapangan karena masih dibilang satu rumpun gitu ya. Jadi lebih bisa tampil maksimal untuk Korea sendiri dan belum bisa dipastikan 50-50 antara Korea dan Uruguay untuk mendampingi Portugal lolos dari grup A ini. Begitu Vicky. Oke, Tribuners, demikian ulasan dari Bung Gilbert. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Bung Gilbert, terima kasih sudah hadir di program Superbowl Spesial edisi Piala Dunia 2022. Saya Vicky Sotnasana pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl Spesial edisi Piala Dunia 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.